Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita ada di Minggu Sengsara yang kedua, dan bacaan firman Tuhan bagi kita hari ini terambil dari Injil Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38 dengan tema mengikuti Yesus di jalan penderitaan. Bapak Ibu kekasih Tuhan, siapa yang mau menderita? Pasti tidak ada yang mau menderita. Semua orang berusaha kalau boleh jangan mengalami penderitaan. Atau jika menderita, orang akan berusaha untuk keluar dari penderitaan itu apapun caranya. Bacaan firman Tuhan yang kita baca saat ini memperlihatkan sikap Petrus yang mewakili karakter manusia, yakni mau menjauhi penderitaan. Di ayat sebelumnya Petrus mengakui Yesus adalah Mesias. Dan sekarang ini Yesus pun secara terang-terangan menyatakan nasibnya di dunia ini. Yesus mau menerangkan bahwa ia adalah Mesias yang lain daripada yang dipikirkan oleh orang Yahudi, di mana pada waktu itu orang-orang Yahudi berpendirian bahwa Mesias adalah raja orang Israel yang hendak mengalahkan musuh-musuh Israel dengan gampang dan secara gemilang, bukan yang terbunuh oleh bangsanya sendiri. Karena itu, dalam pengajarannya Yesus mulai bernubuat tentang masa depannya, yaitu bahwa ia akan dibunuh oleh bangsa Israel dan kemudian akan dibangkitkan oleh Tuhan. Yesus mengajarkan tentang penderitaannya karena Yesus tahu apa yang akan terjadi dengan dirinya. Yesus tahu bahwa penderitaan dan kematiannya sudah menunggunya dan harus dilaluinya. Yesus tahu dengan jelas jalan salib yang harus dilewatinya. Yesus mengerti bahwa suatu keputusan radikal akan diambil dan ia akan dihukum mati sebagai Mesias palsu. Bagi Yesus, semua hal yang akan dialaminya merupakan satu keharusan, atau dengan kata lain, Yesus harus mengalami semua peristiwa itu, sebab semua peristiwa itu ada dalam rencana Allah. Dan karena itu Yesus mengajar dan memberitahukan hal itu kepada murid-muridnya. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan, ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh. Tentunya pengajaran dan pemberitahuan Yesus ini sangat mengejutkan hati mereka. Mereka tidak pernah membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Karena itu ketika mendengar apa yang disampaikan Yesus, Petrus terkejut. Ia tidak mau menerima hal itu terjadi pada Yesus. Karena itu ia memberi satu respon yang sangat spontan. Ia menegur Yesus supaya jangan berpikir bahwa hal itu akan terjadi. Dan karena itu Petrus menarik Yesus ke samping. Dalam Matius 16 ayat 22, Petrus berkata, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali takkan menimpa engkau." Petrus tidak percaya bahwa Yesus akan dibunuh. Ia berusaha menghibur Yesus dan mau merubah pikiran-pikiran Yesus. Apa yang Petrus lakukan ini menunjukkan bahwa Petrus sangat mengasihi Yesus.
sehingga dia tidak mau hal-hal buruk terjadi pada gurunya yang adalah Mesias, Raja Israel yang dinubuatkan. Melihat sikap dan perkataan Petrus, Yesus sadar bahwa Petrus didorong oleh kasih terhadap Yesus. Tetapi Yesus juga sadar bahwa di lain pihak, iblis mau memakai Petrus, orang yang mengasihi Yesus, untuk menyelewengkan Yesus dari ketaatannya kepada Allah. Tetapi Yesus kuat, sehingga Yesus tidak mau menyimpang dari tugas yang telah diberikan oleh Bapanya. Biarpun tugas itu penuh kepahitan, Yesus memilih taat, bahkan kalaupun ia harus ditolak, dihina, difitnah, serta dicambuk bahkan dibunuh. Ia tetap siap menghadapi penderitaan dan kematian dengan hati yang terbuka. Yesus tahu bahwa jalan sengsara mesti ia tempuh sebagai solidaritas Allah bagi manusia. Ia yang adalah Allah mesti menjadi manusia, menderita dan mati untuk menunjukkan kepada manusia bahwa Allah berbela rasa dengan manusia, bahwa Allah memahami kelemahan manusia dan siap mengangkat manusia dari kelemahannya serta memulihkan kerapuhan manusia. Satu sikap yang luar biasa dari Yesus. Kita melihat kebesaran hati Yesus. Ia tidak mementingkan dirinya sendiri, melainkan kehendak Allah yang dipentingkan oleh Yesus. Kekasih Tuhan, di minggu sengsara yang kedua ini, belajar dari teladan Yesus, ada beberapa hal yang penting bagi kita untuk merenungkan jalan penderitaan yang ditempuh Yesus guna menyelamatkan kita. Yang pertama, kita belajar ketaatan. Yesus mau supaya murid-murid, pengikut-pengikutnya termasuk kita, juga harus taat seperti Dia, taat kepada perintah Allah. Yesus menyatakan, setiap orang yang mau mengikutnya harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut Dia. Menyangkal diri berarti tidak mementingkan kesenangan diri sendiri, melainkan mementingkan kehendak Tuhan. Menyangkal diri berarti mengabaikan kepentingan diri dan mengutamakan perintah Allah. Memikul salib berarti siap menempuh jalan yang berat dan sulit karena iman kepada Kristus. Memikul salib juga berarti harus rela untuk mengalami kesusahan, penghinaan, penderitaan, dan pergumulan hidup. Yang kedua, kita belajar bahwa Yesus yang datang menderita dalam pergumulan hidup dan pelayanannya adalah Mesias. Ia bukan Mesias yang palsu, tapi ia adalah Mesias yang datang untuk menderita dan mati demi keselamatan kita. Yang ketiga, kita belajar untuk jangan membiarkan diri kita dikuasai atau dikendalikan oleh iblis. Sebab jika itu terjadi, maka keputusan yang kita ambil tidak berdasarkan hikmat Allah, melainkan berdasarkan emosi kita. Sehingga kita tidak memikirkan atau melakukan kehendak Allah, melainkan kehendak kita sendiri yang kita lakukan. Yang terakhir, kita belajar. Sebagai pengikut Yesus, kita harus siap menerima penderitaan sebagai bagian dari iman kita. Penderitaan itu bukan saja soal penganiayaan atau penindasan, melainkan bagaimana kita rela berkorban, mengorbankan kesenangan diri demi kesenangan Allah. Bapak Mama, kekasih Tuhan, teladan penderitaan Yesus menjadi kekuatan bagi kita dalam memaknai berbagai pergumulan hidup yang kita hadapi dan kita gumuli saat ini. Karena itu biarlah teladan penderitaan Kristus menjadi kekuatan dan semangat bagi kita dalam menjalani hari-hari hidup kita. Amin.